izin memperkenalkan diri. Nama saya Latifa Nur Alima. Nama saya Amelia Sofiani. Nama saya Siti Alena Lestari. Nama saya Andini. Di sini kami akan membuat video materi tentang komunikasi bisnis. Selamat menyaksikan! Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan pendapat antara individu atau kelompok dalam konteks bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam komunikasi bisnis, berbagai masalah sering muncul dan dapat menghambat efektivitas kerja serta pencapaian tujuan perusahaan. Berikut adalah identifikasi kritis mengenai masalah-masalah yang sering terjadi dalam komunikasi bisnis dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu komunikasi yang tidak jelas atau ambigu. Masalahnya seperti contoh yaitu yang pertama, informasi yang disampaikan dengan kata-kata yang tidak spesifik atau membingungkan. Yang kedua, pesan yang disampaikan tidak lengkap atau terlalu bertele-tele. Dampaknya yang pertama yaitu munculnya salah paham antar tim atau divisi dan pelaksanaan tugas menjadi tidak sesuai. Untuk solusinya, yang pertama bisa gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan langsung ke inti permasalahan. Yang kedua, sertakan detail penting dan hindari istilah teknik yang tidak dipahami semua pihak. Yang ketiga, gunakan media visual seperti diagram atau presentasi untuk memperjelas pesan. Yang kedua, kurangnya umpan balik atau feedback. Masalah seperti contoh, komunikasi hanya berjalan satu arah tanpa adanya respon atau evaluasi. Dan pegawai tidak tahu apakah pekerjaan mereka sudah sesuai harapan. Dampaknya, penurunan motivasi dan produktivitas karyawan. Dan kesalahan berulang karena tidak ada perbaikannya. Terapkan budaya komunikasi dua arah dengan rutin memberikan dan meminta umpan balik. Yang kedua, gunakan survei atau diskusi rutin untuk mengevaluasi kinerja tim. Yang ketiga, hargai setiap masukan dan tindak lanjuti secara Penggunaan media komunikasi yang tidak efektif. Yang pertama masalahnya, pemilihan media komunikasi yang tidak sesuai, misalnya menyampaikan hal penting lewat chat singkat dan terlalu bergantung pada email tanpa diskusi. Dampaknya, informasi tidak tersampaikan dengan baik. Lalu, respon lambat dan pengambilan keputusan terhambat. Yaitu pilih metode komunikasi yang sesuai dengan urgensi dan jenis pesan. Contohnya, rapat langsung untuk isu penting, email untuk laporan formal. Lalu, manfaatkan teknologi komunikasi seperti video, konferensi, atau platform kolaborasi tim. Yang keempat, kurangnya keterampilan komunikasi. Masalah seperti contoh, karyawan atau pimpinan tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik seperti presentasi, negosiasi, atau penulisan bisnis. Ada dampak dan solusinya. Dampaknya, yang pertama, informasi disampaikan dengan cara yang tidak meyakinkan. Yang kedua, peluang kerja sama bisnis bisa hilang karena komunikasi yang buruk. Berikut solusinya. Yang pertama, adakan pelatihan komunikasi yang efektif, public speaking, dan penulisan bisnis. Yang kedua, berikan mentor atau pembinaan bagi karyawan dalam meningkatkan keterampilan komunikasi. Kelima yaitu informasi yang tidak tepat waktu atau delay in communication. Masalahnya seperti contoh, informasi penting terlambat disampaikan, proses pengambilan keputusan menjadi lambat, dan untuk dampaknya, peluang bisnis terlewat, penurunan produktivitas dan efisiensi kerja. Untuk solusinya yaitu yang pertama, bisa terapkan sistem komunikasi yang cepat dan responsif. Yang kedua, gunakan aplikasi manajemen proyek atau platform komunikasi real time. masalah komunikasi bisnis dapat berdampak serius pada produktivitas dan hubungan kerja. Penyelesaian memerlukan pemilihan media yang tepat, pengembangan keterampilan komunikasi, penerapan umpan balik, serta pemahaman terhadap keberagaman budaya. Dengan memperbaiki komunikasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat kerjasama tim, dan mencapai tujuan kerjasama secara optimal. Sekian dari kelompok kami.